Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Vietnam. Keadaan sosial budaya, orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Ao Dai. Ao Dai dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Thailand. Keadaan sosial budaya, Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya Pantai Pattaya. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Vietnam dan Thailand. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Vietnam. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya yaitu Vietnam terletak di semenanjung Indochina, beriklim tropis, memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau, dilewati Sungai Mekong, Sungai Song Chai, Sungai Songgam, Sungai Song Chau, sehingga tanahnya sangat subur, terutama di dataran rendah Sungai Songka atau Sungai Merah. Sehingga banyak penduduknya yang berprofesi sebagai petani. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian dengan hasil utama padi yang banyak diusahakan di delta-delta utama dan sepanjang dataran pantai. Kebudayaan Vietnam berpegang teguh pada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas yang bersifat kekeluargaan. Thailand. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya yaitu Thailand atau Muang Thai artinya tanah merdeka. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah, beriklim tropis yang hangat dan basah. Dataran rendah di bagian tengah merupakan wilayah paling subur yang dialiri Sungai Chao Phraya. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian. Karena tanahnya yang subur, daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata terkenal dari Thailand. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. 3 negara yaitu Thailand, Vietnam, dan Kamboja menjadi contoh dalam penelitian ini untuk melihat pembangunan sektor pertanian. Bagi ketiga negara tersebut, sektor pertanian adalah kunci perekonomian mereka dari waktu ke waktu. Sektor pertanian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat dan sangat berarti untuk menopang perekonomian negara di Asia Tenggara. Raja Bhumibol Adulyadej dari Thailand mengibaratkan, agriculture is the human life
yang dapat diartikan bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Di Thailand misalnya, dari tahun 2001 sampai dengan 2006, sektor pertanian menyerap 38% sampai dengan 39% dari seluruh total tenaga kerja. Sektor ini pun telah berjasa dalam menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika krisis ekonomi regional melanda Thailand pada tahun 1997 sampai 1998, sementara itu Kamboja data World Bank atau 2005 menyebutkan bahwa sekitar 75% sampai 85% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi, seperti di delta Sungai Mekong. Sebagai penghasil beras yang utama, kawasan delta Mekong ini seringkali disebut sebagai rice bowl. Produksi pertanian di negara-negara yang termasuk dalam kawasan das Mekong menjadi andalan utama untuk mencukupi kebutuhan penduduknya dan juga untuk ekspor. Saat ini, Thailand adalah produsen beras pertama terbesar di dunia yang diikuti oleh Vietnam. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Di Vietnam dan Kamboja, sebagai contoh, produksi beras sempat menurun ke level terendah. Ketika kedua negara ini masing-masing mengalami perang saudara, perang telah membuat rusaknya lahan pertanian dan infrastruktur penunjang, seperti saluran irigasi. Setelah perang berakhir, produksi beras perlahan pulih dan bangkit. Dari bacaan di atas, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Tuliskan secara ringkas kesimpulan yang kamu dapatkan dari bacaan. Sebelumnya, identifikasi terlebih dahulu informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Gagasan utama yaitu pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Kata kunci atau gagasan pendukung yaitu 1. Pertanian, 2. Perekonomian, 3. Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Ringkasan bacaan yaitu pertanian merupakan sektor utama penggerak perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara itu antara lain Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, juga mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama petani negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Produksi sempat turun saat negara-negara tersebut terlibat perang saudara, namun kembali pulih setelah perang berakhir. Ayo mengamati pada halaman 79. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pesan dari pasal 27 ayat 2 yaitu bahwa negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat kehidupan yang lebih baik,
negara juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar warga negara mampu bekerja sesuai kemampuan warga negara, seperti peraturan perundangan, fasilitas infrastruktur, dan lain sebagainya. Warga negara juga punya hak yang azasi untuk hidup yang layak bagi kemanusiaan. Apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Ya, karena tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga mendapatkan hak pekerjaan dan kehidupan juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara. Kalimat manakah yang menyatakan hal tersebut? Yaitu berhak atas pekerjaan dan penghidupan. Amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yaitu yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh. 2. Mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja. 3. Mendapat sistem pengupahan yang baik. Dan 4. Menaati peraturan yang ada. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya? Akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, yang pada akhirnya hilangnya nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.